وسدد لساني واهدي به قلبي بجاه النبي والآل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا وفقها في الدين. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini, di hari yang begitu mulia ini, kita dipertemukan dan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agenda bulanan kita yang mana insyaallah di setiap hadirnya kita di setiap malam bulanan ini kita banyak mendapatkan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala, dihujani daripada rahmatnya Allah, diberikan selalu daripada taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi hamba yang berjalan di muka bumi ini, mematuhi dari apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, menjauhi dari apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang lalu kita mempelajari tentang bagaimana pentingnya daripada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Di pembahasan sebelumnya kita sudah menerangkan bagaimana pentingnya kita mengajak orang berbuat baik, bagaimana pentingnya kita juga melarang, mencegah daripada orang-orang yang berbuat jelek yang ada di desa kita atau di tempat kita tinggal. Baik itu daripada anjuran daripada Al-Quran, juga itu baik datangnya daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di bulan yang lalu juga kita mempelajari bahwasannya orang yang mau berbuat baik maka dibutuhkan bagi dia lima hal. Ya, kita kemarin pelajari orang yang mau mengajak orang berbuat baik atau mencegah orang berbuat mungkar, maka ada 5 hal yang harus dia pegang. Ya, yang pertama apa kemarin kita belajar ilmu. Kita kalau mau ngajak orang berbuat baik, maka yang harus kita pegang itu adalah ilmu. Ilmu itu kunci, baik untuk ngajak orang berbuat baik atau untuk diri kita sendiri. Ya, kalau kita tidak berilmu, bagaimana kita bisa beribadah? Kalau kita tidak berilmu, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Kalau kita tidak berilmu, bagaimana kita bisa mengenal syariat yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang diperintahkan oleh Allah dibawa melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua itu adalah ilmu. Apa yang dicontohkan oleh Nabi, yang dituturkan oleh Nabi, yang diperagakan oleh Nabi, semua itu adalah ilmu. Maka yang perlu kita harus punya di dalam kita mengenal Allah dan di dalam kita mengajak orang berbuat baik, yang pertama kali itu adalah ilmu. Yang pertama kali itu adalah ilmu. Kemudian yang kedua yang harus kita butuh apa? Ketika kita mengajak orang berbuat baik, yang kita harapkan, yang kita tuju itu hanya ridhonya Allah. Jangan kita ngajak orang baik, tujuan kita pengen dipandang orang, tujuan kita pengen dilihat orang, tujuan kita pengen dimuliakan orang. Tidak, kita ngajak orang berbuat baik, tujuan kita itu hanya karena Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk saling berkawan, saling berteman, saling bersaudara. Arti saudara itu bukan kita membiarkan teman kita di dalam kelalaiannya kepada Allah. Arti bersaudara itu bukan kita membiarkan teman kita untuk dia melupakan Allah. Arti daripada persaudaraan itu bukan kita tidak memperhatikan teman-teman yang mana dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Persaudaraan yang hakiki yaitu bagaimana kita menjaga daripada orang-orang yang ada di sekeliling kita untuk mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi menyuruh kita seperti itu, untuk saling memperingati, untuk saling mengurusi perkara, bukan hanya perkara kita saja, tapi perkara umat-umat Islam yang lainnya. Bukan kita ngurusin masalah keluarga orang, nggak diurusin Nabi. Nabi nggak nganjurin kita untuk mencampuri urusan keluarga orang, nggak dianjurkan sama Nabi. Nabi nggak nganjurin kita untuk kita cari-cari tahu masalah orang lain, enggak. Tapi Nabi ngajarkan kita, kalau misalnya ada seorang muslim yang butuh bantuan, kita siap bantu mereka. Kalau ada seorang muslim yang lagi lupa jalan yang benar, kita luruskan. Kalau ada seorang muslim yang sedang gelisah, kita tuntun ke jalan yang benar. Itu yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita saling peduli. Nah, ini ikhwah namanya. Ini ukhuwah baru. Ini bersaudara baru. Di dalam salah satu perkataan saya punya guru, beliau mengatakan alladzi yuhibbak yansahak. Orang yang cinta sama kamu, maka dia bakal nasihati kamu. Orang yang cinta sama kamu, alladzi yuhibbak. Orang yang cinta sama kamu yansahak. Dia bakal nasihatin kamu. Dia bakal merhatiin kamu. Dia bakal bangunin kamu kalau kamu telat subuhnya. Dia bakal ngingetin kamu kalau sudah tiba waktunya azan. Dia bakal ingetin kamu kalau kamu lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang cinta dia bakal nasihatin. Orang yang cinta dia bakal ngingetin. Tapi orang kalau nggak sayang bakal dibiarin sama dia. Nggak diurusin sama dia. Jadi kalau kita merasa kita cinta dengan sesama, kita kasih dengan sesama, maka cinta itu harus kita aplikasikan dengan kita selalu mengingat satu sama lain. Kalau misalnya ada yang sedang tidak taat kepada Allah, kita ingatkan untuk dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, tujuannya harus ridho Allah. Yang ketiga apa? Yang ketiga asyabagah ala man ya'muruhu. Kalau kita pengen ngajak orang berbuat baik, ajaklah dengan perkataan yang lembut, ajaklah dengan perbuatan yang lembut. Jangan kalau kita ngajak orang berbuat baik, kita ajak dia dengan ajakan yang kasar, teriak-teriak, kita hina dia depan orang, kita katain dia depan orang. An-nasaih amaman nas nau' minat taubih. Kita itu kalau nasehatin orang di depan orang, itu semacam menjelekkan orang tersebut. Bukan nasihat itu artinya. Bukan nasihat itu, tapi kita menjelekkan karakter orang tersebut. Jadi kalau kita pengen nasihatin orang, ada orang lalai, panggil dia. Panggil, ajak dia ngomong pribadi, ngomong berdua, nasihatin dia, apa yang kamu lakukan ini salah, ini enggak benar, ini haram, ini tidak halal, Allah murka kalau kamu seperti ini, seperti itu. Tapi kalau misalnya ada orang ini kayak gini, kayak depan orang rame-rame, itu bukan nasihat, itu nau' minat taubi, semacam kita ngejelekin dia, semacam kita menghina dia, semacam kita menjatuhkan dia. Jadi kalau kita pengen nasihatin orang itu sendiri-sendiri, pelan-pelan, lembut-lembut, ngajak orang berbuat baik, kecuali nanti kalau misalnya ada tahapan, kalau misalnya udah nggak bisa lagi baik, maka kerasin dikit, baik itu di tahap-tahap yang kalau kita ngelihat, nah ini harusnya pelan-pelan dulu, kalau baru pertama pelan-pelan dulu, tapi kalau sudah harus kita keras, keras, kalau kita harus keras, udah kita nasehatin, udah kita bimbing, udah kita ini masih aja dia seperti itu, ya nggak masalah kalau kita keras. Yang keempat, an yakuna saburan halima. Orang yang mau ngajak orang berbuat baik, dia harus sabar, dia harus pemaaf. Namanya orang kalau sudah tugasnya mengajak orang berbuat baik, maka dia bakal dapat cobaan,
dia bakal dapat celaan, dia bakal dapat fitnah, dia bakal diganggu sama orang. Ini udah sunnatullah, sunnatul rasul. Ya, apa orang yang menjalankan apa yang pernah dijalani oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang didapati oleh Nabi mungkin saja didapati oleh orang tersebut. Ya, ketika Nabi mengajak orang untuk beriman kepada Allah, mendoktrin orang bagaimana mereka harus meyakini Allah Tuhan mereka, Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang didapati oleh Nabi di dalam mengajak orang berbuat baik? Nabi dizalimi, Nabi dicekik, Nabi dilempar kotorannya, Nabi diusir dari kampung halamannya, keluarga-keluarganya dibunuh, sahabat-sahabatnya dibunuh. Ada yang mereka dipisahkan dari anak istrinya, ada yang dari mereka dipisahkan daripada orang tuanya, ada yang dari mereka dipisahkan daripada keluarga-keluarganya. Apa yang mereka lakukan ketika mereka apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa seperti itu, sehingga mereka bisa diusir, sehingga mereka bisa dizolimi? Apa yang mereka lakukan? Mereka ngajak orang berbuat baik. Mereka ngajak orang untuk beriman kepada Allah. Mereka ngajak orang untuk beriman kepada Nabi. Mereka mengajak orang untuk meyakini bahwasannya Tuhan yang sebenar-benarnya yang patut untuk disembah itu Allah. Mereka ngajak orang berbuat baik, meyakini Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, meyakini Nabi adalah utusannya. Dikarenakan mereka ngajak orang berbuat baik, mereka dapati hal yang semacam itu. Diusir dari tempat halamannya, diusir daripada keluarganya, dipisahkan daripada anak istrinya, dipisahkan daripada bapak ibunya. Sampai mereka harus keluar dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, orang yang seperti itu, maka kemungkinan mereka mendapati apa yang sudah dialami oleh Nabi besar Muhammad SAW, dan juga apa yang sudah dialami oleh sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Maka oleh karena itu, siapa orang yang mau mengajak orang berbuat baik, maka dibutuhkan bagi orang tersebut an yakuna sabura, dia harus sabar. Dia harus sabar. Jangan misalnya ente ngajak orang berbuat baik, ente sholat, atau orang itu ente ngapain ngajak anak berantem, yuk diajak berantem. Nah itu salah, itu udah nggak sabar itu. Itu udah nggak sabar. Dia harus sabar. Harus sabar. Kemudian yang kelima, orang yang mengajak orang berbuat baik, dia harus an yakuna amilan bima ya'muru bihi likai la yu'ayyar bih. Dia harus melakukan apa yang dia ajak. Jadi diusahakan ketika kita ngajak orang berbuat baik, kita juga melakukan apa yang kita ajak. Jangan misalnya kita ngajak orang sholat tapi kita nggak sholat. Ini di dalam mengajak orang berbuat baik, tapi di dalam nahyu anil munkar, mencegah perbuatan munkar, walaupun kita nggak sholat misalnya, tapi mengingatkan orang untuk sholat, itu hukumnya wajib. Walaupun misalnya kita nggak sholat, udah kejelasan kita nggak sholat, tapi ada orang teman kita juga nggak sholat, hukumnya wajib kita ngingetin dia untuk dia sholat, walaupun kita dalam keadaan juga tidak sholat. Tapi diusahakan sebagusnya ketika kita mau ngajak orang berbuat baik, kita dulu yang pertama kali melakukan perbuatan tersebut, agar kita tidak dihina, agar kita tidak dibilang ente nyuruh anak berbuat baik tapi ente nggak mau lakuin. Ente nyuruh anak sholat, ente sendiri nggak sholat. Ente nyuruh anak tahlil, ente sendiri nggak tahlil. Ente nyuruh anak baca Quran, ente sendiri nggak baca Quran. Jadi diusahakan kalau kita mau nyuruh orang untuk berbuat baik, kita juga melakukan daripada perbuatan tersebut, agar kita nggak dihina, agar kita nggak dilempar balik omongan oleh orang tersebut. Dan orang yang seperti itu ancamannya besar. Orang yang seperti itu ancamannya besar. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik bahwasannya Nabi besar Muhammad SAW pernah berkata, ra'aitu lailatan usriya bi ila samai rijalan tughrad shifahuhum bil magharib
Nabi mengatakan ketika waktu di malam aku di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah, di situ aku melihat beberapa rombongan itu mereka punya bibir, itu lidahnya mereka dipotong, ini mereka potong pakai gunting, dipotong, habis itu kembali lagi, dipotong lagi, kembali lagi, dipotong lagi, kembali lagi, dipotong lagi. Kemudian Nabi berkata kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril?" Siapa ini orang yang mereka punya bibir, punya lidah yang dipotong-potong? Siapa, kata Nabi besar Muhammad? Kata Jibril, "Hutaba'u ummatik ya Muhammad." Mereka ini yang dipotong-potong ini bibirnya, yang dipotong-potong ini lidahnya, wahai Muhammad, ini adalah khotib-khotib umatmu. Orang yang sering ngajak orang berbuat baik. Oh, kalian seperti ini, kalian seperti ini, Allah katakan seperti ini, Nabi katakan seperti ini. Alladzina kanu ya'muruna an-nasa bil ma'ruf wa yansawna anfusahum wa hum yasluna al-kitab fala ya'qilun. Mereka adalah orang-orang yang mengajak orang berbuat baik tapi mereka melupakan diri mereka sendiri. Kita ngajak orang sholat tapi kita lupa diri kita untuk sholat. Kita ngajak orang baca Quran tapi kita lupa diri kita untuk baca Quran. Kita ngajak orang berpuasa tapi kita lupa diri kita untuk berpuasa. Orang yang mengajak dan tidak mengamalkan dari apa yang diajak, ya itu orang seperti itu, maka mereka punya lidah nanti, bibirnya juga nanti digunting, digunting oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di hari kiamat. Wa qala Qatadah, "Zukira lana anna fit Taurati maktuban ya ibn Adam tudzakiru bi wa tansani wa tad'u ilayya wa tafirru minni fa batilun ma tadhhabuna ilaih." Disebutkan di dalam kitab Taurat itu tertulis, wahai anak Adam, tudzakiru bi, kau itu selalu mengingatkan orang tentang aku. Kalian itu sering ngingetin orang, jangan sholat, jangan lupa sholat, jangan lupa puasa, jangan lupa zakat, jangan lupa berbuat baik. Watan sani, tapi kalian melupakan aku. Ngingetin orang saja tapi nggak pernah kalian lakukan. Tad'u ilai wa tafirru minni. Kalian ngajak orang untuk sholat tapi kalian lari dari sholat. Kalian ngajak orang puasa tapi kalian lari dari puasa. Kalian ngajak orang berbuat baik tapi kalian sendiri nggak berbuat baik. Fabatilun ma tadhhabuna bihi, maka apa yang kalian lakukan semuanya batil. Bohong itu, batil itu, dusta itu. Dusta. Kayak tadi penting, ketika kita pengen ngajak orang berbuat baik, maka pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan kita juga melakukan daripada perbuatan tersebut. Kemudian disebutkan di sini, diriwayatkan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini masih sedikit tentang amar bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Nabi mengatakan, man farra bidinihi min ardin ila ardin wa in kana shibran faqad istaujabal jannah wa kana rafiqa Ibrahim wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nabi mengatakan, orang yang lari dengan agamanya, artinya dia dari desa ini ke desa ini, desa ini ke desa ini, dengan dia membawa agamanya dia, baik misalnya dengan tujuan dakwahnya, atau baik dengan tujuan misalnya di desa pertama tempat dia tinggal itu orang-orangnya ahli maksiat, dan dia nggak sanggup untuk hidup bersama orang-orang ahli maksiat, dia nggak ada power untuk mencegah daripada orang-orang yang berbuat maksiat. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia hijrah dari desa tempat yang penuh dengan maksiat, dia hijrah ke desa satu lagi. Desa ini ada lagi maksiat, dia hijrah lagi ke desa yang satu lagi. Orang yang seperti ini, kata Nabi, yang hijrahnya dia atau berpindah dari bumi ke bumi, membawa daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala, ajarannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun cuma sejengkal, kata Nabi, faqad istaujabal jannah, maka orang tersebut mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa kana rafiqa Ibrahim wa rafiqa Muhammad, dan dia bakal nanti di akhirat temannya Nabi Ibrahim dan temannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kedudukan dia
dekat dengan Nabi Ibrahim, dekat juga dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini juga dikatakan yakni anna Ibrahim hajara min ardi Harran ila ardi Syam. Nabi Ibrahim kan pernah hijrah dari bumi Harran, tempat pertama kali Nabi Ibrahim Harran, pergi ke bumi Syam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala inni muhajirun ila rabbi. Nabi Ibrahim mengatakan sesungguhnya aku berhijrah ila rabbi, kepada Tuhanku. Innahu huwal azizul hakim. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Yakni Nabi Ibrahim hijrah dari kota Harran ke kota Syam, yang dia tuju apa? Yang dia tuju adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, tujuannya bukan pengen hidup enak, tujuannya bukan pengen hidup santai, tapi tujuan hijrahnya Nabi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang seperti ini berpindah dari bumi ke bumi, yang dia tuju adalah taat kepada Allah, yang dia tuju adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk apapun, maka dia seperti hijrahnya Nabi Ibrahim, seperti hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman kana fi ardin dhahara fiha al-ma'asi fa kharaja minha ibtigha'a mardatillah faqad iktada bi Ibrahim wa Muhammadil Mustafa salawatullahi wa salamuhu alaihima. Barang siapa yang di tempat dia tinggal telah timbul, telah tampak daripada perbuatan maksiat, maka dia keluar daripada tempat itu menuju ridha Allah, maka dia telah mengikuti Nabi Ibrahim, telah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafuran rahimah. Allah mengatakan orang yang keluar dengan tujuan taat kepada Allah, dengan tujuan taat kepada Nabi, kemudian di jalannya dia mati, maka orang tersebut berhak untuk mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anjuran. Ini anjuran. Artinya kalau misalnya di tempat kita tampak daripada perbuatan maksiat yang begitu dahsyat, kalau kita mau berpindah dari tempat kita asal ke tempat yang lain yang lebih baik, maka itu dianjurkan. Itu dianjurkan. Tapi kalau misalnya pun kita toh nggak mampu untuk pindah, dikarenakan mungkin keuangannya, kondisi kitanya yang tidak memungkinkan untuk pindah dari tempat yang penuh dengan kemaksiatan ini, maka nggak masalah. Yang penting apa? Yang penting dalam hatinya dia katakan, ya Allah, aku benci, aku tidak ridha, aku tidak rela dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang ada di tempat saya. Artinya yang penting dia tidak rela ada perbuatan maksiat. Itu sudah cukup bagi orang yang tidak mampu untuk dia keluar dari tempatnya. Yang penting dia ngerasa ana nggak rela, ana nggak ridha, ana nggak suka di tempat ana ada maksiat yang dilakukan. Tapi kalau dia senang, walaupun dia nggak ikut, tapi dia biasa saja, nggak ingkar hatinya, nah maka itu disebut ridho akan perbuatan maksiat yang ada di tempat dia. Maksiat itu apa? Maksiat yang udah kita sebut, sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, yang bertentangan dengan sunnah, yang bertentangan dengan ajaran Nabi besar Muhammad SAW, semua itu adalah dibilang maksiat. Yang bertentangan, yang dilarang, apalagi sesuatu yang jelas-jelas dilarang oleh Allah, sesuatu yang jelas-jelas dilarang oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya ada di desa kita ini sesuatu yang kemungkinan misalnya
kita rasa ini tidak baik, atau jelas ini sudah betul-betul bermaksiat kepada Allah, ini sudah betul-betul bukan sesuatu yang baik, kalau kita tidak bisa cegah perbuatan tersebut, maka harus di dalam hati kita bersaksi kepada Allah bahwasannya apa yang tampak di depan mata kita itu adalah perbuatan maksiat yang tidak kita ridhoi, perbuatan maksiat yang kita ingkari, perbuatan maksiat yang tidak kita ridhoi ada di tempat kita. Paling tidak seperti itu. Paling tidak seperti itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita lanjut daripada bab selanjutnya, yaitu yang berkaitan dengan bab taubah. Pembahasan taubah ini pembahasan yang luas. Pembahasan taubah pembahasan yang luas. Bahkan di beberapa kitab disebutkan taubah ini adalah salah satu jalan agar di jalan tersebut kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu dengan taubat. Kalau di dalam kitab Minhajul Abidin karangannya Imam Al-Ghazali, di situ beliau menerangkan, menjelaskan hal-hal yang bisa membimbing kita untuk bisa berjalan di ridha Allah. Perlu kita ketahui juga bersama bahwasannya tujuan kita hidup ini apa? Tujuan kita hidup ini untuk mendapatkan ridha Allah. Tujuan hidup untuk apa? Untuk mendapatkan ridha Allah. Bagaimana ketika kita mati, Allah ridha kepada kita, sehingga kita dengan ridhonya tersebut bisa mendapatkan rahmatnya, bisa mendapatkan ampunannya, bisa mendapatkan nikmat-nikmat yang Allah sudah siapkan kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita hidup. Ibadah itu semuanya adalah wasilah, perantara saja, sarana, alat, media agar dengan sholat tadi, dengan puasa tadi, dengan amal-amal baik tadi, kita bisa mendapatkan ridha Allah. Jangan kita mengharapkan dengan sholat kita bisa masuk surga, jangan, salah itu. Jangan kita mengharapkan dengan puasanya kita bisa masuk surga, salah itu. Jangan kita mengharapkan dengan amal-amal ibadah yang lain itu bisa menyebabkan kita masuk surga, itu salah. Surga, sholat sesuatu hal yang berbeda. Surga, puasa sesuatu hal yang berbeda. Zakat, surga sesuatu hal yang berbeda, tidak ada kaitan sama sekali. Seseorang itu bisa masuk surga bukan dengan amal ibadahnya, tapi seseorang itu bisa masuk surga dengan rahmat Allah. Akan tetapi tadi rahmat itu bisa didapat, ridho itu bisa didapat dengan orang yang sholat, dengan orang puasa, dengan orang yang taat kepada Allah. Bagaimana kita bisa dapat rahmatnya? Bagaimana kita bisa dapat ridhonya? Sholat. Bagaimana bisa dapat rahmatnya? Puasa. Bagaimana bisa dapat rahmatnya? Taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru kita bisa dapat ridhonya, baru kita bisa dapat rahmatnya. Dengan rahmat ridho ini baru kita masuk surga. Baru kita masuk surga. Jadi tujuan hidup itu adalah mendapat ridho Allah. Nah, di dalam berjalannya kita ini dari waktu ke waktu, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, malam, perputaran malam dan siang yang sudah berlama-lama kita lakukan ini, dengan tujuan kita menjalani atau meraih ridho Allah, maka di jalan yang rumit ini, yang panjang ini, itu mempunyai daripada halangan-halangan. Kita itu nggak bisa, namanya jalan nih. Ente jalan dari Sidomulyo ke Puding, itu ada jalan yang lurus, ada jalan tikungan, ada jalan yang aspalnya bagus, ada jalan yang aspalnya bolong-bolong. Kayak gitu nggak kalau kita jalan? Kayak gitu. Sama. Kalau kita mau mendapatkan ridho Allah, jalan untuk mendapatkan ridho Allah seperti itu. Kadang lurus, habis itu nikung dikit. Kadang ada
tuh ada mobil lagi tabrakan, macet gak bisa lewat. Terkadang ada jembatan yang longsor, terkadang ada batu yang aspal yang nggak bagus. Tuh seperti itu. Jalan menuju ridha Allah juga seperti itu. Makanya Imam Ghazali mengatakan salah satu yang diperlukan untuk kita bisa mendapatkan ridha Allah yang pertama apa? Yang pertama ilmu. Yang pertama ilmu. Kenapa ilmu? Agar kita tahu dulu sebelum kita pengen dapat ridho, kita harus tahu dulu ridho siapa yang perlu kita dapati. Tujuannya ini untuk apa? Kita harus tahu dulu siapa Allah. Kita harus tahu dulu siapa Nabi besar Muhammad. Kita harus tahu dulu apa yang diperintahkan oleh Allah. Oh, Allah merintahkan kita sholat. Allah merintahkan kita puasa. Allah merintahkan kita zakat. Oh, Allah merintahkan kita haji. Allah merintahkan kita untuk berbuat baik. Nah, ketika kita udah tahu dan mengetahui apa yang harus kita yakini dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka yang dibutuhkan oleh seorang hamba apa? Taubat. Sebelum kita sholat, sebelum kita puasa, sebelum kita berbuat baik, yang diperlukan pertama kali apa? Taubat. Kenapa? Karena dengan taubat itu bisa meringankan kita punya badan ini. Badan ini terasa enteng. Kenapa? Karena perbuatan taat yang kita lakukan, kalau sebelumnya kita banyak mempunyai dosa kepada Allah, tanpa sebelum kita bertaubat, maka badan kita ini akan merasa berat karena perbuatan maksiat itu memberatkan badan kita untuk berbuat baik. Coba, jangan dicoba sebenarnya, tapi coba renungkan. Di hari yang kita banyaknya maksiat kepada Allah, di hari yang banyaknya kita lupa kepada Allah, maka di hari itu paling sulit kita untuk sholat, paling males kita untuk berbuat baik. Di hari di situ kita banyak maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena maksiat itu memperberat badan. Badan kita tuh kayak ditempelin besi puluhan ton tuh. Mau sholat karena banyak maksiat berat, mau gerakin tangan, ya Allah rasanya beratnya. Nado apa ini tangan ini? Beratnya, maksiat yang banyak. Jadi berat dia untuk sholat. Nah, ada seorang datang ke Imam Hasan Al-Basri. Beliau bilang, ya Imam, kami ini malam tidur cepat, makan malam sedikit, biar kami ini bisa bangun malam, biar bisa puasa. Tapi kenapa kami lah tidur cepat, makan juga lah sedikit, tapi masih baik tidak bangun-bangun pas malamnya. Bangunnya susah. Jadi nak puasa tak bisa, mau tahajud juga nggak bisa. Apa kata Imam Hasan Basri? Antum qaumun athqalatkum dzunubukum, kata beliau. Kalian itu adalah kaum yang diberati dengan dosa-dosa kalian. Yang bikin berat bangun malam bukan karena tidur cepatnya. Yang bikin berat bangun malam bukan karena makan banyaknya, bukan. Yang bikin kalian berat bangun malam itu dosa-dosa kalian. Banyak dosa, banyak maksiat, banyak lalainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan kalian susah untuk berbuat taat kepada Allah. Maka yang dibutuhkan sebelum kita beribadah yaitu melakukan perbuatan taubat. Nabi mengatakan, idza adnabal abdu bidzanbin nakata fi qalbihi nuktatan sauda. Nabi mengatakan, kalau sekiranya seorang hamba berbuat maksiat, maka ada yang diberikan satu bintik hitam di dalam hatinya. Satu kali dia maksiat, satu kali bintik hitam Allah letakkan dalam hatinya. Satu kali maksiat, Allah letakkan bintik hitam lagi. Maksiat lagi, Allah letakkan bintik hitam lagi. Maksiat lagi, Allah letakkan bintik hitam tadi. Nah, bintik hitam tadi bisa hilang nggak? Bisa. Dengan apa? Dengan kita bertaubat. Kalau kita bertaubat, maka bintik hitam itu hilang.
kalau kita enggak bertobat, maka bintik hitam itu akan bertambah sampai dia menutupi daripada hati kita, maka itu sudah semakin susah untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pentingnya kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru, Allah mengampunkan. Allah tidak mengampunkan dosa yang diperbuat oleh orang yang syirik kepada Allah, tapi di lain perbuatan syirik, di bawah perbuatan syirik, dosa-dosa lain itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu taubat itu adalah sesuatu yang penting. Taubat sesuatu yang harus kita lakukan di setiap hari. Agar apa? Salah satunya yaitu agar ketika kita berbuat taat kepada Allah atau ingin berbuat taat kepada Allah, kita punya badan ini dientengkan oleh Allah. Enteng tangannya, enteng kakinya, enteng lisannya untuk berzikir. Enteng tangannya mungkin untuk bertasbih. Enteng tangannya untuk ngasih orang infaknya, sedekahnya. Enteng kakinya untuk berjalan ke masjid. Enteng telinganya untuk dengar kata-kata yang baik, dengan kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad saja di setiap hari beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah sebanyak 70 kali. Kalau kita lihat Nabi besar Muhammad ada dosa atau tidak, ada salah atau tidak, ada jeleknya atau tidak, ada tak? Nabi ada jeleknya tak? Nah, ada salahnya tak? Pernah maksiat tak? Tidak. Tidak. Makhluk yang paling sempurna rupanya, sempurna akhlaknya, sempurna taatnya, sempurna takwanya, sempurna takutnya sama Allah, sempurna dalam segala hal. Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang begitu sempurnanya, begitu agungnya, bahkan semua alam semesta itu diciptakan cuman untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari istighfar 70 kali. Kalau kita ini ditanya kebalikannya, ada baiknya enggak? Nah itu. Kalau Nabi ditanya ada jeleknya enggak? Kalau kita ditanya ada baiknya enggak? Mau jawab ada baiknya aja ragu kita. Mau jawab ada baiknya saja kita ragu. Kita ini mungkin masih bisa senyum, masih bisa ketawa, masih bisa duduk, masih bisa saling menyapa. Itu karena Allah tutup aib kita. Coba kalau setiap hari Allah buka aib kita. Coba kalau misalnya setiap orang setiap hari diumumkan oleh Allah, si fulan kayak gini, si fulan kayak gini, si fulan kayak gini, si fulan ini gini. Enggak mau ada orang duduk sama kita. Nggak mau lagi ada orang ngobrol sama kita. Semua kita ini mungkin nggak mau ketemu lagi kalau Allah buka setiap dosa, setiap aib kita. Tapi ini bentuk rahmatnya Allah. Allah sayang. Bentuk kasih sayangnya Allah. Allah tutup selagi kalau kita nggak buka sendiri. Allah tutup aib kita. Allah tutup kejelekan kita. Bodohnya orang sekarang ini, tololnya orang sekarang ini, dia punya maksiat dia tampakkan. Itu lolo itu. Bodoh. Orang seperti itu bodoh. Allah Subhanahu wa taala tutup kita punya maksiat. Allah Subhanahu wa taala tutup kita punya kejelekan. Tapi ada sebagian orang yang dengan beraninya, dengan tidak malunya, dia obrolkan, dia ceritakan, dia tampakkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, kullu ummatin mu'afa illal mujahir. Semua umat itu pantas mendapatkan ampunannya Allah kecuali orang-orang yang memang menampakkan daripada perbuatan maksiatnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu orang yang menampakkan daripada perbuatan maksiat? Nabi mengumpamakan, kata Nabi, kalau misalnya ada orang yang di malam harinya dia bermaksiat kepada Allah, kemudian Allah tutup perbuatan maksiat tersebut sampai keesokan harinya,
Kemudian ketika diesokan harinya dia cerita sama temennya, semalam ana zina, semalam ana mabok, semalam ana maling, semalam ana ke diskotik, semalam ana maksiat. Padahal Allah tutup dia punya maksiat, tapi dia ceritakan. Nah, ini orang yang tidak pantas mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menutup semua aib-aib kita. Kejelekan kita itu ditutup oleh Allah. Kita seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita tampakkan, jangan kita ceritakan, jangan kita bangga-bangga. Kau tahu Amang dulu ini di jembatan itu Amang nongkrong itu semalam itu 2 botol 3 botol habis sama Amang. Dengan bangga dia cerita itu salah, nggak ada istilahnya. Perbuatan maksiat untuk pribadi selalu kita ingat boleh dan harus. Kenapa? Agar kita selalu kembali kepada Allah. Betul nggak? Perbuatan maksiat kalau untuk pribadi kita ingat terus. Itu harus. Kenapa? Agar kita bisa selalu mengharapkan ampunannya Allah, agar kita selalu bersimpuh kepada Allah, agar selalu kita nggak kembali lagi ke masa-masa yang silam. Kita ingat, tapi bukan untuk kita ceritakan. Kita ingat, tapi bukan untuk kita bangga-bangga. Kita ingat, tapi bukan untuk pamer ke orang merasa dulu dia paling ini. Dalam berbuat maksiat itu salah. Itu salah. Maka jangan sekali-sekali menampakkan perbuatan-perbuatan yang jelek ataupun menceritakan sesuatu aib yang jelek yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jaga, kita syukuri kita mempunyai Tuhan yang masih memberikan kasih dan sayangnya kepada kita, dan masih memberikan ampunannya kepada kita. Maka taubat ini adalah sesuatu yang perlu kita lakukan di setiap harinya, yang mana insyaallah akan kita kaji masalah taubat ini di pertemuan yang akan datang. Sebelum kita tutup ini majelis, kalau